Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penelitian sastra. Perkenalkan, nama saya Andre Belano dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, NIM saya 2030302026. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, langkah pertama yang harus dilakukan dalam setiap penelitian sastra adalah menentukan karya sastra. Apakah yang akan dijadikan objek materialnya? Penelitian dan permasalahan apakah yang menjadi fokus penelitian objek formal, sedangkan fokus penelitian berkaitan dengan ciri-ciri menonjol atau dominan dalam karya sastra tersebut. Dua hal itu akan dibahas dalam bagian pertama ini. Walaupun semua karya dapat dilihat objek penelitian sastranya, tetapi tidak setiap karya sastra itu mampu memenuhi kebutuhan, tujuan, latar belakang, keterbatasan, dan pandangan peneliti. Hubungan karya sastra sebagai objek dengan peneliti penuh dengan problema. Di pihak lain, peneliti sendiri memiliki kebutuhan, tujuan, latar belakang, keterbatasan, dan pandangan terhadap karya sastra yang hendak ditetapkan sebagai objek material penelitian berkesinambungan. Keduanya menjadi pendorong dilakukannya suatu objek penentuan karya sastra sebagai objek material penelitian berkesinambungan. Keduanya menjadi penentuan suatu karya sastra sebagai objek penelitian dan permasalahan apakah yang hendak diteliti sebagai objek formal penelitian tersebut. Dewasa, ini genre sastra semakin berkembang. Di samping genre puisi, cerpen, novelet, novel, roman, prosa, liris, dan drama, terdapat juga genre cerpen yang pendek, cerpen yang panjang, cybersastra, dan sastra atau koran atau sastra jurnalistik. Semua genre tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakteristik tersebut dapat dilatar belakangi oleh bangsa, struktur, isi, maupun jumlah halaman, melahirkan prinsip-prinsip dasar dan konvensi dan teori sastra. Di samping itu, karakteristik juga didasarkan atas zaman atau angkatan. Periodisasi sastra ditentukan oleh konsumsi yang khas setiap periode tertentu. Kesamaan ciri dalam setiap zaman itulah yang menjadi dasar untuk mengelompokkan karya sastra dan pengarangnya. Pada periode yang sama, konvensi sastra yang khas berdasarkan zaman atau angkatan tersebut juga melahirkan prinsip-prinsip dasar dan teori sastra. Prinsip-prinsip dasar dan teori sastra sesungguhnya merupakan proposi-proposi yang dalam sejarah penelitian sastra selalu teruji. Terdapat juga karakteristik secara individual. Karakteristik ini dimiliki masing-masing karya sastra. Suatu karya sastra memiliki perbedaan dibandingkan dengan karya sastra lain, meski dalam genre yang sama. Puisi-puisi karya Amir Hamzah jelas berbeda dengan karya Mukhtar, Lubis, Iwan Sumatupang, Putu Wijaya, Seno Gumira, Aji Mara, Ayu Utami, Nukil Akmal. Perbedaan secara individual tersebut dilatar belakangi oleh yang namanya perbedaan secara individual tersebut dilatar belakangi oleh yang namanya visi atau pandangan pengarang yang berbeda masing-masing terhadap objek yang diceritakan. Hal itu disebabkan oleh style dan sikap hidup yang berbeda antara kedua pengarang tersebut. Dalam genre puisi dikenal istilah puisi embeling, puisi konkret, puisi mantra, puisi auditorium, puisi perlawanan, puisi epikiran, puisi lirik, puisi naratif, balada, dan seterusnya. Jika disambung lebih jauh lagi, sebelum munculnya puisi-puisi tersebut dalam sastra, lama terdapat jenis mantra, pantun, gurindam dalam sastra, terjina, soneta, syair, dan sebagainya. Jenis-jenis puisi itu memiliki style yang berbeda-beda. Keanekaragaman genre sastra itu bertambah panjang dengan penggolongan sastra anak sastra, sastra remaja, sastra serius, dan sastra pop, sastra gamis, sastra detektif, psikologis, dan sebagainya. Gambaran di atas menunjukkan bahwa wilayah objek penelitian sastra sangat luas dari segi genre. Namun demikian, keluasan genre sastra di atas belum menjamin suatu penelitian sastra telah secara matang menetapkan objek sebagai penelitiannya. Akan sastra, keanekaragaman sastra tersebut hanya menunjukkan wilayah yang luas dan beragam jenisnya. Penelitian sastra juga memperhatikan ciri yang dominan dan yang dimiliki karya sastra tersebut. Penelitian sastra hendaknya mampu mengungkapkan ciri-ciri yang menonjol dalam setiap karya sastra tersebut atau yang ditelitinya. Jika dalam penelitian lapangan dilakukan survei terlebih dahulu sebelum menetapkan fokus penelitiannya, maka di dalam penelitian sastra perlu dilakukan proses pembacaan terlebih dahulu sebelum menetapkan fokus penelitiannya. Maka di dalam penelitian perlu dilakukan proses pembacaan agar terlebih dahulu sebelum merancang sastra. Penelitian kegiatan awal tersebut juga perlu dilakukan oleh wacana yang berkembang seputar karya sastra yang akan ditetapkan sebagai objeknya. Meskipun hal ini tidak dilakukan tapi memiliki peranan yang penting, tujuan proses pembacaan awal tersebut
Dengan memahami ciri-ciri yang menonjol dan dominan dalam karya sastra tersebut, berdasarkan dikotomi bentuk dan isi penonjolan suatu karya sastra dapat terletak pada struktur bahasa maupun struktur tematisnya. Dan gaya penceritaan atau naratif tersebut ditentukan oleh kreativitas dan kemampuan yang dimiliki seseorang pengarang. Karena kreativitas dan kemampuan pengarang berbeda-beda, maka gaya penelitian penceritaan di antara para pengarang juga berbeda-beda. Kata-kata dalam puisi harus menggambarkan perasaan dan suasana batin penyair ketika puisi itu ditulis. Mari kita cermati puisi berikut ini. Padamu Jua yang diciptakan oleh Amir Hamzah. Habis kikis hilang terbang, pulang kembali aku padamu. Seperti dahulu kau kandil kemerlap, pelita jendela di malam gelap, melambai-lambai pulang perlahan, sabar setia selalu. Karya Amir Hamzah. Yang kedua, Selamat Tinggal. Aku berkata, ini muka penuh luka, siapa punya? Ku dengar seru menderu dalam hatiku, apakah hanya angin lalu? Karya Chairil Anwar. Yang ketiga, karya Darmanto Jatman. Istri mesti digementeni, ya sumber berkah dan rezeki. Towi Koromo Tamaran Pudong Bantul. Istri sangat penting untuk ngurus kita, menyapu pekarangan, memasak di dapur, mencuci di sumur, mengirim rantang ke sawah, dan ngeroki kita kalau masuk angin. Ya, istri sangat penting untuk kita. Karya Darmanto Jatman. Yang kedua, Sepi Aupi. Si pisau luka, si pisau duri, si pisau dosa, si pisau sepi, si pisau duka, si pisau diri, si pisau sepi, si pisau nyanyi, si pisau sapa, si pisau saupi, si pisau sapnya, si pisau saupi, sepisahnya sepikau sepi, sepisahnya sepisau saupi, sepikul diri keranjang duri. Karya Sutarji Kolsumbakri. Keempat puisi di atas berbeda stylenya. Perbedaan itu dapat dilihat pada penataan dan penciptaan sarana retorikanya, baik kata-kata yang dipilih atau ungkapan imaji dan gaya bahasanya, karena memang dalam hal style tak ada yang sama di antara para penyair. Ia khas dan pribadi milik penyair, tapi penyair keempat puisi itu sama dalam hal kesadarannya untuk menggunakan sarana puistika yang mampu mewadahi perasaan, pemikiran, dan imajinasinya. Dalam puisinya itu kita bisa ketahui lebih jelas bahwa Amir Hamzah sangat tertib dan selektif dalam memilih kata-katanya. Ia memilih kata-kata yang memiliki persamaan bunyi, yaitu persajakan, agar puisinya itu menimbulkan irama, sebagaimana sebuah orkestra yang melantunkan lagu bernada sahdu. Pasangan kata-kata habis kikis hilang terbang, kembali seperti padamu, dahulu kaulah kandil kemerlap pelita, jendela kemerlap gelap, pulang perlahan dan sabar setia selalu menimbulkan irama. Ketika puisi itu dibaca, sekaligus pembaca akan mampu merasakan irama dan nada perasaan penyairnya. Ketika menulis puisi itu perasaan sahdu penyairnya mampu dimunculkan oleh kata-kata itu, begitu juga imaji. Kinetik, gerak, dan imaji visual yang diciptakan Amir Hamzah berikut. Segala cintaku hilang, terbang, dan kaulah kandil kemerlap, pelita jendela di malam gelap, melambai pulang perlahan. Imaji visual, imaji atau pencitraan yang diciptakan mampu mengkrotikan perasaan dan batin penyair yang abstrak. Imaji atau citra memang berfungsi untuk mengkrotikan apa yang diabstraksikan, imajinasikan, dirasakan penyair ketika menciptakan puisinya. Berbeda dengan puisi Chairil Anwar yang cenderung atau terkesan tidak terlalu memusingkan pilihan kata-katanya. Berbeda dengan puisi Chairil Anwar yang cenderung atau terkesan tidak terlalu memusingkan pilihan kata-katanya. Kata-kata yang dipilih sebagaimana kata-kata yang dipakai sehari-hari, tidak ada kata-kata clash atau dalam puisi yang berjudul Selamat Tinggal itu. Memang itulah style khas dari kepenyairan Chairil Anwar. Hal itu terlihat juga dalam puisi-puisinya yang lain, tapi bukan berarti Chairil Anwar tidak menata dan memilih kata-kata dalam puisi tersebut. Meskipun kata-kata terkesan biasa, tapi Chairil Anwar tetap memilih kata-kata itu sebagai sarana puitika untuk mewadahi perasaan dan emosinya. Baris aku berkaca, ini muka penuh luka, siapa punya? Mengandung simbol dan emosi sebagaimana yang dirasakannya ketika menciptakan puisi tersebut. Kata berkaca dan muka penuh luka menggambarkan introspeksi, mawas diri atas kejelekan dan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Baris ini muka penuh luka memunculkan imaji visual yang menjijikan dan perasaannya yang menderita yang dialami aku lirik penyairnya. Imaji tersebut mampu mengkritikkan, membuat nyata perasaan Chairil yang hanya bisa dirasakan oleh dirinya secara abstrak. Style atau gaya Darmanto Jatman berbeda pula. Puisi yang berjudul Istri sangat bernuansa Jawa. Sebagai orang Jawa yang juga tinggal di Jawa Tengah, Semarang, puisi itu mengalirkan sikap dan kejawa-jawaannya.
Baris puisi istri mesti digemetari, ia sumber berkah dan rezeki, mengirim rantang ke sawah dan ngeroki kita kalau kita masuk angin. Terasa dekat dengan suasana kehidupan masyarakat Jawa. Dan ngerokin merupakan kata yang lazim dijumpai dalam kosakata Jawa. Style yang dipilih Darmanto Jatman. Semacam itu sangat relevan dengan makna dan pesan yang akan disampaikan lewat puisinya itu. Penyair dalam puisinya itu ingin mengungkapkan pandangannya tentang peran dan kedudukan istri berdasarkan pandangan hidup sebagai orang Jawa. Lain jadinya apabila konsep istri wanita Jawa diungkapkan dengan gaya yang berbeda. Dengan demikian ada kesengajaan penyairnya untuk membangun nada, untuk menata sarana putika yang bernuansa Jawa, untuk menggunakan tema kejawa-jawaannya itu. Demikian juga dalam prosa terdapat gaya bahasa yang berbeda pula dalam setiap pengarang. Memahami gaya bahasa yang dipakai dalam novel Putri Wijaya akan dikemukakan betapa pengarang yang satu ini menyukai kalimat yang pendek. Lain gaya bahasa yang dipakai seorang Nukila Akmal dalam cerpen Leluba dan novel Charles Cibi. Pengarang wanita yang satu ini cenderung menyimpangi kaidah kelaziman bahasa dan terkesan bermain-main. Berikut ini kutipannya. Perempuan itu sudah mau berteriak lagi, Dargo. Terpaksa memberinya sebotol bir, itu cepat sekali mempermak dia. Setelah menuangkannya segelas ke perut, ia segera memiliki semangat lagi. Ia menjadi girang. Aku sudah tua dan memesankan, katanya. Semua bilang aku sudah tua dan memesankan, tapi aku nanti akan datang juga waktunya. Tirta Mojo akan ingat lagi kepadaku sebelum ia mati. Aku akan diberikannya apa yang saja yang perlukan. Biar Joni kembali, ia tak dapat apa-apa yang aku dapat. Tubuhnya kini berdiri tegak, kedua kakinya menginjak tanah. Rambutnya berkibaran oleh angin. Bola matanya hampir hitam, hampir coklat tua, hampir tanah. Kedua mata itu lalu mengetup, merasakan tibanya sesuatu. Ada yang diam-diam datang dari tanah. Di bawah kakinya, ujaran berupa bisikan masuk dari telapak kaki, naik kian gaduh ke seluruh tubuh dan melepas pekik di ubun-ubun. Tubuhnya lalu terasa begitu penuh tanah, penuh danau, penuh hutan, penuh gunung, penuh bumi. Ya, tanah punya begitu banyak untuk diberi, dihidupi tanpa mengharap balas budi. Ada berkah atau kutukan bagi negeri itu, hanya seorang yang tahu. Kedua pengarang tersebut tidak saja dibedakan oleh usia dan pengalamannya, tapi juga kecenderungan bahasa yang dipergunakan dalam karya sastra yang diciptakan itu. Penggunaan bahasa Putri Wijaya cenderung singkat, padat, dan tak mau berleha-leha. Dengan gaya bahasa membaca novel pabrik juga novel yang lain, pembaca seolah dipaksa dengan irama dan tempo yang cepat-cepat dan melompat-lompat, tak berbahasa basi lagi, dan itu jauh berbeda dalam bahasa yang digunakan Nukila Akmal dan novel berjudul Cala Ibi. Sama dengan cerpen pengarang wanita ini justru menarik perhatian para peneliti dan pengamat sastra karena penggunaan bahasa yang penuh metafora, gaya bahasa rima, dan pembentukan kata yang lazim. Oleh karena itu, banyak pengamat mengatakan novel Nukila Ahmad merupakan prosa yang puitis. Berbeda juga jika dibandingkan dengan pengarang yang lain. Dalam karya sastra yang muncul lebih baru, Agus Nur di tahun 2010 menerbitkan kumpulan cerpennya berjudul Sepotong Bibir, paling indah di dunia. Salah satu cerpennya dalam buku itu 4 cerita buah cinta, memiliki aliran bahasa yang jauh berbeda dari kedua pengarang di atas. Pada mulanya adalah sebutir air mata. Saat itu Tuhan begitu sedih dan kesepian hingga meneteskan sebutir air mata. Dari sebutir air mata sejernih putih telur itulah tercipta semesta hamparan kabut, langit lakmus yang belum dihuni bintang-bintang, makhluk-makhluk gaib, pepohonan, dan sungai-sungai madu. Kemudian pada hari ketujuh, barulah terbit cahaya dari sebutir air mata itu, muncul sepasang manusia pertama. Bahasa dalam cerpen Agus Nur di atas terasa mengalir runtut. Meskipun terdapat gaya bahasa yang sengaja dihadirkan, tapi kehadiran tidak dapat sekedar menempel sebagai sebuah perbandingan saja, melainkan menjadi bagian yang terpisahkan dari aliran kalimat dalam wacana secara utuh. Jauh berbeda gaya penggunaan bahasa Agus Nur dengan Putri Wijaya yang terkenal pendek dan cepat, dan Nukila Amal yang cenderung puitis dan penuh rima. Ketiganya menunjukkan bagaimana gaya bahasa pengarang bersifat individual. Struktur penceritaan gaya bahasa yang khas dapat menjadi karakteristik yang menonjol dan dominan dalam suatu karya sastra, dan ini dapat menjadi fokus penelitian sastra. Dalam tataran tematik dan isi karya sastra menjadi media bagi pengarang untuk menyampaikan pemikiran, pandangan, perenungan, penghayatan, dan penyingkapan tentang objek yang diungkapkan.
Apa yang diungkapkan dalam langkah pertama untuk suatu penelitian sastra ini kiranya dapat dipahami bahwa penentuan objek penelitian tidak sekedar memilih karya sastra apa yang diteliti, tapi tak kalah penting adalah fokus penelitiannya. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang bagan. Yang pertama, karya sastra yang akan diteliti, proses pembacaan awal, temuan kasan atau kemonjolan, penetapan fokus penelitian. Sampai pada ujung alur pemikiran ini, sungguhnya seorang peneliti telah menguali kegiatannya dalam penentuan objek penelitiannya. Langkah kedua menyusun rancangan penelitian. Penetapan karya sastra sebagai objek sekaligus penentuan fokus penelitian sangatlah subjek penelitian akan memudahkan penyusunan rancangan penelitian. Dalam langkah kedua ini dilakukan perencanaan langkah yang relevan bagi suatu penelitian karya sastra serentaknya. Alur kegiatan penelitian sastra akan tampak pada rancangan penelitian ini. Sebelum penelitian dilakukan, perlu dibangun suatu rancangan sebaik-baiknya agar peneliti memiliki pedoman bagaimana prosedur penelitian itu harus dilakukan. Lebih dari itu, agar proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Istilah lain untuk menyebut rancangan itu adalah desain penelitian. Setiap penelitian wajib memiliki desain penelitian. Tanpa itu, alur penelitian sastra akan ngawur dan hasil lainnya tak bermanfaat apa-apa. Bagaimana penelitian sastra dilakukan? Pertanyaan inilah yang harus dijawab untuk membangun rancangan atau desain penelitian. Persoalan inilah yang perlu disadari dalam setiap mengadakan penelitian sastra. Seorang peneliti dituntut memahami dan menentukan urutan logika struktur kegiatan penelitian ilmiah sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya. Urutan logika struktur kegiatan penelitian ilmiah. Dan dalam penelitian sastra, peneliti menetapkan cara pandang yang digunakan terhadap bahan dan kajian. Cara pandang mendasar ini disebut pendekatan kajian. Pendekatan adalah pandangan mendasar mengenai pokok persoalan, tujuan dan sifat dasar bahan telahan karya sastra. Dalam suatu pendekatan inilah terkandung sejumlah teori. Dalam suatu teori terkandung sejumlah metode. Dalam suatu metode terkandung sejumlah teknik. Sedangkan dalam suatu teknik terkandung sejumlah cara dan piranti. Untuk lebih jelas dapat dibaca pada bab sebelumnya jika digambarkan dalam skema nampak berikut: pendekatan, setelah itu teori, setelah itu metode, setelah itu teknik. Inilah struktur kegiatan penelitian sastra. Bagan. Kedudukan pendekatan lebih umum dan abstrak dalam struktur kegiatan penelitian karena ia merupakan kerangka logis dan teori. Ilmuwan-ilmuwan jenis pertanyaan harus diajukan dan jenis permasalahan harus dipecahkan. Tanpa pendekatan, ilmuwan tidak bisa menemukan data. Dalam proses keilmuan, fungsi pendekatan adalah memberikan kerangka, mengarahkan, bahkan menguji konsistensi dalam proses keilmuan. Secara umum, pendekatan diartikan sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menentukan seseorang dalam bertindak pada kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendekatan merupakan cara pandang bagaimana suatu penelitian atau kajian sastra dilakukan. Mengacu pada uraian di atas, peneliti sastra dapat menentukan di dalam wilayah pendekatan apa penelitian yang akan dilakukan. Dalam sejarah perkembangan kajian sastra dapat diketahui berbagai pendekatan silih berganti mendominasi zaman. Dapat disebutkan di sini pendekatan mimetik, eksprensif, pragmatik, objektif, strukturalisme, sosiologi, sastra filsafat, sastra maksimis, teori kritis, kultural studi hingga poststrukturalisme. Wilayah poststrukturalisme terimpun dari teori feminisme, postkolonialisme, intelektualisme, dekonstruksi dan seterusnya. Dan di bawah teori terdapat metode untuk mendekati karya sastra sebagai objeknya. Dan di bawah metode terdapat teknik atau langkah mengumpulkan dan menganalisis data beserta piranti yang dibutuhkannya. Uraian di atas menyimpulkan tentang pentingnya komponen yang harus dilakukan dalam setiap penelitian sastra. Pendekatan sebagai cara pandang terhadap karya sastra yang akan dipahami dan analisis. Teori sebagai landasan berpikir dan memahami karya sastra. Dan yang ketiga, konstruksi hierarkis keilmuan dan rancangan penelitian sastra di atas menunjukkan adanya kesinambungan antara pendekatan teori, metode, dan teknik. Seorang peneliti harus mensinkronkan keempat komponen tersebut dalam satu wilayah yang sama. Teori strukturalisme genetik misalnya merupakan wilayah sosiologi sastra, bisa juga dimasukkan dalam wilayah strukturalisme lanjut dan telah membawa metodenya sendiri, yaitu metode dialektik. Sedangkan teknik pemahaman dan penjelasan merupakan dua rangkaian kerja analisis yang dilaksanakan oleh metode dialektik itu. Langkah ketiga, penyusunan landasan teori. Langkah pertama dan kedua sebagaimana dikemukakan terdahulu memberikan arah yang jelas
bagi setiap penelitian sastra dengan pemahaman sebaik-baiknya tentang karya sastra yang ditetapkan sebagai sebuah objek penelitian dan penyusunan bangunannya. Rancangan penelitian yang relevan dengan objek tersebut, maka proses penelitian dituntut pada jalur yang benar. Paling tidak proses penelitian akan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bahkan diakui oleh para peneliti yang telah berpengalaman. Kedua hal tersebut akan memberikan kemudahan dalam proses penelitiannya. Teori yang tak kalah pentingnya dalam merumuskan konsep dan proposisi tentang variabel penelitian lazim dalam laporan penelitian ilmiah. Hal itu disebut dengan landasan teori atau kerangka berpikir yang tertuang dalam bab 2 kalau teori dalam rancangan penelitian. Memberikan arah dan prinsip-prinsip bagaimana mendekati objek penelitian, sedangkan teori dalam bagian ini menjelaskan pengertian-pengertian yang terkandung dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berikut ini sekedar gambarannya. Judul penelitian: aplikasi teori hegemoni Antonio Gramsci dalam kajian sosiologi sastra, novel Arokdides. Fokus penelitian kedua: ideologi yang sengaja disamarkan dalam novel Calabi karya Nukila Akmal. Rumusan masalah: ideologi apa yang sengaja disamarkan pengarang dalam novel Calabi karya Nukila Akmal. Dan desain penelitian: pendekatan sosiologi sastra, teori hegemoni Antonio Gramsci, metode dialektik. Konsep-konsep ideologi dalam sastra, gambaran jagat, keperangan dan kesejahteraan Indonesia, konteks sosio-kultural yang melatar belakangi penciptaannya karya sastra pada masa novel Arokdides karya Pramudia Anatoer, dan proposisi teori yang dijadikan landasan dan kerangka berpikir, yaitu yang pertama konsep-konsep tentang ideologi, konsep-konsep tentang ideologi dalam sastra, gambaran jagat, keperangan dan kesejahteraan Indonesia, konteks sosial kultural yang melatar belakangi penciptaan karya sastra pada masa novel Arokdides karya Pramudia Anatoer. Berdasarkan sub-sub tersebut dapat disusun landasan teori yang dapat dijadikan landasan pemahaman untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penjelasan tentang sub-sub bab tersebut bersumber pada kepustakaan yang ada atau dari pendapat para ahli. Secara metodologis juga mengarahkan pada langkah-langkah penganalisan teks novel sebagai objek penelitian. Sekian persentase yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.